Bab 387, Evolusi Kedua, Pembunuhan Dewa. Melihat tubuh Yun Lige segera diperbaiki, kepala biara kuil body sedikit menyipitkan matanya. Jurus yang luar biasa. Jurus ini benar-benar mampu menyembuhkan lukamu dengan sangat cepat. Namun, secepat apapun kecepatan pemulihanmu, mustahil untuk menandingi kerusakan yang telah kubuat padamu. Amitabha, setelah mengucapkan proklamasi Buddha lainnya, hantu bodhisattva di belakang kepala biara kuil body benar-benar muncul kembali. Ia menyebar lebih tinggi dan dengan cepat melampaui 10.000 meter. Pada saat berikutnya, dia menyatukan 4 artefak ilahi yang mendalam ke dalam jiwa ilahi di belakangnya. Setelah memperoleh peningkatan 4 artefak ilahi yang mendalam, jiwa ilahi kepala biara kuil body juga mulai tampak lebih nyata. Dia menggunakan artefak ilahi yang mendalam untuk memperkuat jiwa ilahinya sehingga dia bisa langsung menggunakan jiwa ilahinya untuk menyerang. Dengan begitu, dia bisa menyerang dengan kekuatan mental yang lebih kuat dan lebih cepat. Memang, setelah dia menggunakan jurus ini, dia langsung tiba di samping Yun Lige. Ledakan, jiwa ilahi bodhisattva hancur berkeping-keping. Serangan dahsyat itu tak memberi Yun Lige kesempatan untuk melawan. Dengan satu pukulan, Yun Lige terlempar lebih dari 1000 meter ke tanah. Yun Lige menggunakan seni ledakan bumi untuk segera kembali ke tanah. Tepat saat ia tiba, sebuah telapak tangan lain mendarat. Kekuatan Buddha yang pekat bercampur dengan kekuatan ilahi langsung mengguncang Yun Lige hingga organ-organnya bergetar hebat. Beberapa tulang di tubuhnya hancur di tempat. Darah mengucur deras dari kulitnya yang pecah-pecah. Kekuatan tempurnya memang sangat dahsyat, tetapi agar dapat bertarung dengan lebih sempurna, ia telah melepaskan kemampuan bertahannya dan melepas sirah ilahi pelindungnya. Dengan begitu, ia dapat melepaskan kekuatan penghancurnya dengan lebih baik. Namun, itu juga akan mengurangi pertahanannya ke tingkat tertentu. Menghadapi seorang ahli alam dewa tertinggi, ia bisa mengandalkan keunggulannya dalam serangan untuk unggul. Namun, kemampuannya untuk melawan mereka yang berada di level yang lebih tinggi ada batasnya. Ketika ia bertemu seorang ahli alam dewa raja, terutama ketika lawannya memiliki peningkatan 4 artefak dewa yang mendalam, kelemahannya pun terungkap sepenuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan beruntun sang kepala biara membuat Yun Lige berubah menjadi sosok berlumuran darah. Kalau bukan karena keinginan membunuh yang merusak berwarna hitam dan merah yang menyelimuti tubuhnya, mustahil untuk mengenalinya. Sosok Azure Tirk di belakangnya juga terus memperbaiki tubuhnya, tetapi tidak mampu menebus kerusakan yang dideritanya. Saat Yun Lige terus-menerus menghindari serangan, dia juga dipaksa ke belakang gunung oleh kepala biara kuil body. Tepat saat Yun Lige melangkah masuk, 4 cahaya Buddha keemasan tiba-tiba membumbung tinggi ke langit dan menjebaknya dengan kuat seperti pilar surgawi. Inilah kedalaman tertinggi sekte Buddha kita, formasi 4 Vajra Agung. Formasi ini juga dikenal sebagai kota 4 Vajra Agung. Dengan 4 Vajra Agung sebagai fondasinya, formasi ini menekan semua kejahatan. Selama iblis masuk, mustahil bagi mereka untuk lolos dari formasi susunan ini. Sebelumnya, aku sudah menghabiskan sebagian besar kekuatanmu dan juga melukaimu. Sekarang setelah kau ditekan oleh 4 formasi Vajra, aku bisa langsung mengirimmu ke alam baka. Amitabha, ia menyatukan kedua telapak tangannya, memadukan kekuatan Buddha tertinggi dengan kekuatan ilahi, menciptakan patung Buddha emas raksasa yang turun dari langit dan menekan kepala Yun Lige. Mungkin karena kekuatannya terlalu kuat, bahkan kekuatan spasial mulai hancur. Yun Lige sama sekali tidak mampu lepas dari kendali Buddha emas ini dan sepenuhnya ditekan oleh pihak lain. Ia mengerahkan segenap tenaganya untuk menggunakan teratai hitam itu. Teratai hitam itu berputar dengan cepat. Karena putaran teratai hitam itu, kilat hitam dan ungu yang lemah mulai muncul. Ia tahu bahwa begitu Buddha emas ini menekan, jika ia tidak mampu menahannya, ia akan tamat total. Kekuatan gelap melawan Buddha emas dengan gila-gilaan dan menolak untuk ditekan. Buddha emas sebenarnya diblokir oleh Yun Lige. Sungguh kuat, dia bahkan memblokir jiwa dewa yang diberkati oleh 4 artefak dewa yang mendalam. Bocah ini benar-benar terlalu abnormal. Saat semua orang berdiskusi, kepala biara tiba-tiba berkata, "Para tetua dan murid, tolong bantu aku. Kultivasi bocah ini terlalu kuat. Bahkan dengan kekuatanku dan 4 artefak suci yang mendalam, aku masih belum mampu sepenuhnya menekannya." Ya,
Puluhan ribu tetua dan murid Buddha menggunakan teknik kultivasi mereka secara bersamaan dan menyuntikkan kekuatan suci mereka ke dalam jiwa ilahi Bodhisattva yang besar. Jiwa ilahi Bodhisattva benar-benar mulai bangkit kembali. Tubuhnya awalnya berukuran panjang 10.000 meter, tetapi sekarang, tinggi duduknya sudah mencapai 10.000 meter. Setelah menerima peningkatan kekuatan ilahi yang begitu dahsyat, jiwa ilahi Bodhisattva kepala biara itu menghancurkan ruang sekali lagi dengan cara yang tak terhentikan dan mulai menekan ke bawah. Puff! Li Ge memuntahkan seteguk darah lagi. Ia merasa seluruh tenaga di tubuhnya telah terkuras habis. Dia tidak mampu lagi menahan serangan jiwa ilahi Bodhisattva ini. Rasa sakit di tubuhnya sudah berangsur-angsur hilang. Dia sudah mati rasa karena rasa sakit itu. Semua artefak suci di tangannya hancur. Yun Li Ge telah kehilangan semua kartu asnya. Dia perlahan menutup matanya dan tersenyum. Guru, sungguh sepadan bagiku untuk membunuh puluhan ribu tetua dan murid sekte Buddha demi guru. Yun Li Ge teringat kembali bimbingan gurunya sebelumnya. Jika bukan karena gurunya, dia tidak akan mampu mengalahkan Xiao Bei dalam hidupnya dan membunuh keluarga Xiao untuk membalas dendam keluarga Yun. Kalau bukan karena tuannya, mungkin dia masih sampah yang tidak bisa berkultivasi. Barangkali ia masih mengemis di jalan dan berjuang di ambang kematian, atau barangkali ia masih dengan getir menekuni jalan seni bela diri. Kalau bukan karena gurunya, dia tidak akan menerima perhatian sebanyak ini. Padahal dia jelas murid terburuk di sekte tanpa nama. Namun, gurunya tidak pernah meninggalkannya. Itulah sebabnya ia mampu melawan kuil Bodhi Buddha dan membunuh banyak ahli Buddha hari ini. Semua yang dimilikinya diberikan oleh tuannya. Sekarang, ia akan mengembalikan semuanya kepada tuannya. Jika dia memiliki kehidupan selanjutnya, dia berharap dia masih bisa menjadi murid gurunya. Namun, ia tidak ingin menjadi murid tertua lagi. Sebagai seseorang yang tidak berbakat, ia hanya ingin menjadi murid yang tidak berarti di bawah gurunya dan duduk di sudut yang jauh untuk mendengarkan ceramah gurunya. Dalam hal itu, meskipun kultivasinya tidak cukup kuat, dia tidak akan mempermalukan tuannya. Semua pikirannya berkelebat seperti bayangan. Tanpa diduga, dia tidak merasakan tekanan apapun dari pihak lain. Sebaliknya, tampaknya ada aura yang sangat familiar di sampingnya. Aura itu adalah milik guru. Yun Li Ge tiba-tiba membuka matanya. Detik berikutnya, wajahnya berlinang air mata. Itu bukan gurunya, hanya hantu gurunya yang membantunya melawan hantu Bodhisattva. Pada saat ini, Yun Li Ge merasa seolah-olah hatinya telah tercabik-cabik. Menguasai, bahkan setelah meninggal di akhirat, jiwa sisa tuannya masih melindunginya. Rasa syukur yang tak terkira mengalir ke dalam hatinya, tetapi yang terjadi selanjutnya adalah kemarahan yang bahkan lebih kuat. Itu karena para biksu Buddha botak ini telah membunuh guru mereka. Dan dia benar-benar memilih untuk menyerah di depan para biarawan botak ini. Bagaimana dia bisa menyerah? Dia adalah murid utama sekte tanpa nama. Dia adalah murid kesayangan gurunya. Dia telah menerima begitu banyak cinta dan bimbingan dari gurunya. Apa haknya untuk mati? Lagi pula, dia belum menghancurkan sekte Buddha. Ledakan. Di langit, kilat hitam tiba-tiba meledak. Puluhan ribu bayangan Buddha emas teratai yang muncul berkat pembacaan kitab suci teratai Dharma yang indah tiba-tiba bergetar, seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Langit ditutupi oleh aura hitam dan berwarna darah, dan kekuatan iblis terus menyebar. Niat membunuh yang tak berujung terus-menerus meledak dari tubuh Yun Li Ge. Pada saat ini, di lereng gunung, pecahan tombak Dewa Perang Kekacauan Primordial yang telah dihancurkan oleh relik Buddha emas milik kepala biara kuil Bodhi benar-benar memancarkan warna merah darah yang aneh. Pada akhirnya, petir berwarna darah mengelilinginya dan benar-benar merekonstruksinya. Pada saat ini, tombak Dewa Perang Kekacauan Primordial dihidupkan kembali, dan itu bukan lagi tombak Dewa Perang Kekacauan Primordial. Di gagang tombak, terukir kata-kata, pembunuh dewa. Itu bahkan lebih kuat, itu telah melampaui ruang lingkup artefak ilahi yang mendalam dan telah menjadi artefak abadi sejati. Boom, 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 di langit, lapisan kesengsaraan petir mulai berkumpul, seolah-olah ingin secara khusus menangani artefak abadi ini. Ini karena Yun Li Ge tidak seperti Lu Xiaoran, tidak seberuntung Lu Xiaoran atau kemampuan Wang Kai untuk bersembunyi dari langit. Begitu artefak abadi itu muncul, dia langsung menjadi sasaran kesengsaraan petir. Namun, pada saat ini, tombak pembunuh dewa mengeluarkan teriakan pelan. Aura iblis dan niat membunuh berkumpul di langit dan benar-benar menghalangi kesengsaraan petir.
Benar sekali. Dia telah menggunakan aura iblis dan niat membunuhnya untuk menciptakan penghalang raksasa di langit, menghalangi pengawasan hukum Dao Surgawi. Di langit, area seluas sedikitnya 50.000 kilometer dipenuhi niat membunuh dan aura iblis. Kemudian, tombak pembunuh dewa berubah menjadi sinar darah dan tiba di tangan Yun Lige. Setelah memperoleh tombak pembunuh dewa, sebuah kenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul tanpa henti dalam benak Yun Lige. Mata merahnya memancarkan cahaya aneh. Teratai hitam di atas kepalanya terbelah menjadi dua. Teratai hitam kedua pun tercipta. Budidayanya benar-benar mulai meningkat tanpa peringatan apapun. Awalnya, dia telah mencapai tingkat ketiga alam Kaisar Dewa, tetapi dalam sekejap mata, dia benar-benar mulai menerobos lagi. Tingkat keempat alam Kaisar Dewa. Tingkat kelima alam Dewa Raja. Tingkat keenam alam Kaisar Dewa. Tingkat ketujuh alam Kaisar Dewa. Tingkat ke-8 alam Kaisar Dewa. Tingkat ke-9 alam Kaisar Dewa. Alam Kaisar Dewa tingkat ke-10 yang telah disempurnakan. Dia hanya berhenti ketika mencapai level ini. Seiring meningkatnya kultivasinya, kekuatan seni panjang umur Azuretir juga terus meningkat, beredar lebih cepat. Dalam sekejap mata, tubuhnya pulih sepenuhnya. Di lembah, Lu Xiaoran baru saja menggunakan lagu surga mutlak ketika tiba-tiba ia dihujani oleh kekuatan dahsyat di atas kepalanya. Seolah-olah ada bau busuk yang menyertainya, membuatnya pusing. Sial, lawan Lige terlalu ganas, iya. Kenapa serangan ini terasa seperti melampaui alam Dewa Raja? Bahkan makhluk sepertiku yang melawan mereka yang berada di level yang lebih tinggi pun pusing karena serangan itu. Akan tetapi, sebelum dia sempat mengedarkan teknik kultivasinya untuk membuat dirinya merasa lebih nyaman, kekuatan suci dalam tubuhnya tiba-tiba meletus dan beredar dengan cepat. Puff! Apakah dia berhasil menerobos lagi? Brengsek, Lu Xiaoran tercengang. Bagaimana dia bisa menembus level seperti itu? Para murid semuanya bergegas dan tidak berkultivasi. Dia juga tidak berkultivasi, dan Li Changsheng serta Song Xinian belum mengalami terobosan. Tunggu, mungkinkah? Wang Kai, cepat buka panel informasi Lige. Baiklah, Wang Kai segera membuka antarmuka Yun Lige. Lu Xiaoran tercengang ketika melihat kultivasi Yun Lige menembus alam Kaisar Dewa tingkat ketiga ke alam Kaisar Dewa tingkat ke-10 yang disempurnakan. Apakah Lige sehebat itu? Kecepatan peningkatan kultivasi ini benar-benar menggelikan. Obat roh apa yang telah dimakannya? Lu Xiaoran merasa bingung saat ini. Ngomong-ngomong, Wang Kai, lagu surga mutlakku sudah tiba. Apa bimbingan jiwa selambat itu? Kenapa para murid belum datang? Wang Cai, Guru, lagu surga mutlak adalah jurus penyelamat sejak awal, jadi kecepatannya akan sangat cepat. Kultivasi Anda telah menyebar ke pihak Lige. Namun, Soul Guidance bukanlah langkah yang menyelamatkan nyawa. Kecepatannya jelas tidak secepat itu. Namun, jangan khawatir, mereka mungkin bisa tiba dalam beberapa lusin tarikan napas. Baiklah kalau begitu, di kuil body, Yun Lige yang kultivasinya telah meningkat, melangkah keluar lagi. Pada saat ini, dia kembali bersemangat seperti sebelumnya. Dengan tombak pembunuh dewa di tangan, dia langsung menusuk pantat hantu Bodhisattva. Ledakan, tombak pembunuh dewa adalah eksistensi tingkat artefak abadi. Bagaimana mungkin jiwa dewa lawan bisa menahannya? Tombak Yun Lige langsung menembus jiwa ilahi Bodhisattva pihak lain. Tidak, kepala biara tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dan Yun Lige mencibir berulang kali. Ia mengaktifkan jiwa ilahi lubang hitam di belakangnya dan langsung melahap jiwa ilahi Bodhisattvanya. Bukankah kau ingin menggunakan jiwa sucimu untuk menghancurkanku? Ayo, Yun Lige ingin langsung melahap jiwa dewa pihak lain. Jiwa ilahi lubang hitam berderak dan dengan cepat menelan jiwa ilahi Bodhisattva, membuat kepala biara kuil body menjerit dan segera menarik kembali jiwa ilahinya. Akan tetapi, pada saat ini, sekalipun dia menarik kembali jiwa sucinya, itu tetap tidak ada gunanya karena jiwa sucinya sudah setengah lumpuh. Akan tetapi, meskipun dia masih mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tetap tidak sebanding dengan Yun Lige. Keuntungan yang dimilikinya barusan lenyap sepenuhnya. Adapun Yun Lige, dia melompat ke depan dan memegang tombak pembunuh dewa saat dia mulai membunuh. Dia ingin membunuh semua biksu botak di kuil body ini. Saat tombak pembunuh dewa menerjang, cahaya merah setinggi 10.000 kaki terus-menerus menyapu tubuh semua orang. Satu demi satu, para ahli Buddha terbunuh. Tubuh mereka berubah menjadi esensi darah yang diserap oleh Yun Lige,
dan jiwa mereka menjadi makanan bagi jiwa Yun Lige. Orang-orang ini semuanya adalah pakar luar biasa, dan mereka semua memberikan nutrisi yang berlimpah kepada Yun Lige. Tak lama kemudian, teratai hitam di atas kepala Yun Lige terbelah lagi. Kini, tinggal 4 teratai hitam. Terlebih lagi, kultivasinya benar-benar meningkat lagi, mencapai tingkat pertama alam dewa tertinggi. Lari, mundur. Di tanah suci, ekspresi para ahli alam dewa raja dan ahli alam dewa tertinggi berubah drastis. Kita harus melawannya sekarang. Kalau tidak, lebih dari 90% orang di kuil body akan dihabisinya. Tidak, sebelumnya, anak ini hanya berada di level pertama alam kaisar dewa dan sudah mampu melawan seorang ahli alam dewa tertinggi. Sekarang dia sudah menjadi ahli alam dewa tertinggi, aku khawatir bahkan ahli alam raja dewa pun tidak akan mampu menahannya. Jika kita keluar sekarang, aku khawatir kita juga tidak akan bisa membunuhnya. Jika dia membunuh 1 atau 2 ahli alam raja dewa dan Buddha Agung menyalahkan kita, bukankah kita akan tamat? Bab 388, Reuni Guru dan Murid. Sialan, apa kita cuma mau lihat dia membunuh semua murid kuil body kita? Mereka bukan murid kuil body. Mereka murid sekte Buddha. Karena mereka bergabung dengan sekte Buddha, mereka harus siap berkorban demi sekte Buddha. Jika kematian mereka dapat ditukar dengan keselamatan kita, itu mungkin bukan hal yang buruk. Sang Buddha Agung tidak akan membiarkan mereka begitu sombong. Kita harus menghemat tenaga dan menunggu perintah Sang Buddha Agung. Amitabha, betapa besar dosa meninggalkan sesama murid dalam kesulitan. Bahkan jika kita mencapai gunung roh di masa depan, bagaimana Buddha bisa mengampuni dosa-dosa kita? Di kuil body, Yun Lige menjadi semakin bahagia saat dia membunuh. Saat dia membunuh, dia terus menyerap saripati darah dan jiwa suci pihak lain, dan kultivasinya terus meningkat dengan stabil. Tak lama kemudian, kultivasi Yun Lige meningkat 1 tingkat lagi, mencapai tingkat kedua alam dewa tertinggi. Mau bagaimana lagi, kultivasi para murid dan tetua kuil body sungguh luar biasa. Di luar, Yun Lige mungkin hanya bertemu 1 ahli alam kaisar dewa setiap 10 hari. Di sini, ada banyak ahli alam raja dewa dan alam kaisar dewa di mana-mana. Terlebih lagi, kultivasinya telah mencapai alam dewa tertinggi. Membunuh ahli alam raja dewa semudah memotong semangka. Kultivasinya secara alami meningkat jauh lebih cepat daripada saat ia berada di luar. Berhenti, mata kepala biara itu merah padam saat ia menyerbu maju dengan seluruh kekuatannya untuk melawan Yun Lige. Yun Lige tersenyum dingin. Apakah kamu masih berpikir situasinya sama seperti sebelumnya? Tanpa banyak bicara, ia langsung mematahkan lengan kanan lawannya yang hendak menyerangnya dengan 1 jentikan tombak. Ledakan, tombaknya langsung meledak dengan kekuatan. Kepala biara kuil body memuntahkan relik Buddha emas dari mulutnya, mengubahnya menjadi cahaya keemasan tajam yang langsung mengarah ke wajah Yun Lige. Yun Lige bahkan tidak repot-repot menggunakan tombak pembunuh dewa. Teratai hitam di atas kepalanya melepaskan petir hitam yang langsung menghancurkan relik Buddha emas. Kepala biara itu memuntahkan seteguk darah. Menyadari serangannya gagal, ia menggunakan 2 artefak suci lainnya. Pertama, ia menggunakan manik doa untuk menstabilkan sosok Yun Lige. Kemudian, ia menggunakan lonceng Buddha untuk menekan Yun Lige. Dengan 2 artefak suci yang mendalam, ia telah menjebak Yun Lige. Kemudian, kepala biara langsung membentuk segel tangan dan menciptakan ledakan di tempat. Ledakan yang menggemparkan dunia ini membuat seluruh gunung body meletus dengan cahaya menyilaukan yang menerangi radius 300.000 km. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya merasakan aura yang menakutkan dan tidak dapat menahan gemetar. Dapat dikatakan bahwa adegan ini akan menjadi sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Hahaha. Kepala biara itu terengah-engah sebelum senyum dingin muncul di wajahnya. Hahaha, kamu mungkin gak sanggup, kan? Seharusnya kamu mati saja, kan? Akan tetapi, tepat saat dia selesai berbicara, sosok yang seperti iblis itu benar-benar menyerbu lagi tanpa cedera. Tombak di tangan pihak lain merobek ledakan dan langsung menuju ke arahnya. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Iman sang kepala biara langsung runtuh. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Bahkan jika dia seorang ahli alam dewa raja, mungkin tidak mudah baginya untuk menahan penghancuran diri dari 2 artefak dewa yang mendalam, kan? Apakah dia benar-benar tidak terluka? Faktanya, ini karena semua kerusakan telah ditanggung oleh Lu Xiaoran,
dan Yun Lige tidak terluka sama sekali. Namun, dia tidak tahu tentang ini dan mengira itu karena kemampuan khusus Yun Lige. Kalau saja dia tidak lama menjadi biksu dan sudah lama berkultivasi, dia pasti sudah melompat dan mengutuk 18 generasi leluhur Yun Lige. Namun, meskipun ia terkejut dan marah, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan Yun Lige mendekat saat ini. Kalau tidak, ia pasti akan mati. Oleh karena itu, dia telah lama langsung mengaktifkan roda Raja Ming Agung di belakangnya untuk memblokir serangan Yun Lige. Sayangnya, roda Raja Ming Agung hanyalah artefak dewa yang sangat hebat, sedangkan tombak pembunuh dewa telah menembus ke tingkat artefak abadi. Keduanya berada di level yang berbeda. Terlebih lagi, kultivasi Yun Lige sudah cukup kuat. Dalam hal kultivasi murni, Yun Lige masih lebih kuat. Lawannya bukanlah tandingannya dalam pertarungan tangan kosong. Oleh karena itu, keduanya juga memiliki kekuatan yang berbeda. Tombak Yun Lige langsung menembus roda Raja Ming Agung milik lawan. Tombak itu bagaikan naga darah yang menusuk lurus. Namun, ia tidak langsung membunuh kepala biara kuil body. Sebaliknya, ia menusuk lengan dan paha lainnya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, tombak pembunuh dewa meledak. Setelah itu, Yun Lige menggunakan kekuatan sucinya untuk menyegel kepala biara kuil body ke tanah. Bunuh aku. Kalau kau mampu, bunuh aku. Kepala biara kuil body meraung, dan Yun Lige mencibir. Tidak semudah itu bagimu untuk mati. Aku harus membuatmu menyaksikan aku membunuh semua murid kuil body-mu dengan matamu sendiri. Begitu dia selesai berbicara, dia terbang ke langit lagi dan memulai babak pembunuhan baru. Semua pakar Buddha di langit jatuh bagaikan pangsit. Kepala biara kuil body meraung seperti binatang buas yang terperangkap. Ia sangat marah. Namun, Yun Lige mengabaikannya. Kepala biara body berubah dari amarah menjadi permohonan. Kemudian, ia merasa putus asa, dan akhirnya mati rasa. Pada akhirnya, matanya berkaca-kaca dan kehilangan semua kilaunya. 5 menit kemudian, semua murid di seluruh kuil body telah dibantai oleh Yun Lige. Pada saat ini, tidak ada luka yang tampak pada tubuhnya. Yun Lige berpikir bahwa ini adalah jiwa gurunya di surga yang tengah melindunginya. Kepala biara kuil body diinjak oleh Yun Lige. Yun Lige pun menekan ujung tombak pembunuh dewa ke tenggorokan lawannya, dan ia sudah siap untuk mengusir lawannya. Tunggu, kepala biara kuil body tiba-tiba berkata. Yun Lige berhenti sejenak dan tersenyum dingin. Apa kau takut? Sebagai kepala biara yang terhormat di kuil body Buddha, apa kau juga takut mati? Bukankah kau tadi memohon padaku untuk membunuhmu dulu? Kepala biara terbatuk 2 kali. Ia sudah dilumpuhkan oleh Yun Lige. Saat ini, ia sama sekali tidak bisa melawan. Anggota tubuhnya telah terpotong-potong, dan tubuhnya penuh lubang. Semua organnya telah berubah menjadi debu. Kalau bukan karena kekuatan hidup dahsyat dari seorang ahli alam dewa tertinggi, dia mungkin sudah lama meninggal. Aku bukan orang yang takut mati. Aku hanya ingin bertanya. Kalau tidak, aku tidak akan mati dengan tenang. Aku tidak sabar menunggu kematianmu dengan keluhan yang masih tersisa. Begitu pihak lain selesai berbicara, Yun Lige langsung menusuk tenggorokannya. Pada saat ini, jiwa kepala biara terbang keluar dari tubuhnya dan bertanya dengan tegas, "Saya harus tahu." Yun Lige tertegun. Ia tak menyangka pihak lain akan menanyakan hal ini setelah berubah menjadi jiwa. Kau keras kepala sekali. Baiklah, kau tampak seperti laki-laki. Akan kukatakan padamu, itu karena kau membunuh majikanku. Siapa tuanmu? Nama guruku adalah Lu Xiaoran. Lu Xiaoran. Kepala biara itu sedikit mengernyit. Kenapa aku belum pernah mendengar nama itu? Aku yakin sekte Buddha kita tidak pernah membunuh orang seperti itu. Apa kau salah mengira dia orang lain? Omong kosong. Mustahil aku. Yun Lige, salah. Kau pasti salah. Sekte Buddha kita belum pernah membunuh orang bernama Lu Xiaoran. Aku kepala biara kuil body. Gurumu jelas lebih kuat darimu. Jika orang sekuat itu terbunuh, sekte Buddha lainnya pasti akan melaporkannya kepadaku. Namun, tidak ada yang melaporkannya kepada saya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa sekte Buddha kami tidak menyerang guru Anda. Kau pikir aku babi? Apa aku harus percaya begitu? Kalau guruku benar-benar tidak dibunuh oleh sekte Buddhamu, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Aku bahkan akan kabur ke sekte kosong. Aku akan mengakui Rulai sebagai leluhur generasi ke-18ku. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Yun Lige tiba-tiba sedikit gemetar.
Ini karena dia bisa merasakan bahwa tuannya memanggilnya. Tuannya tidak mati. Mengapa ini terjadi? Ia telah bekerja keras untuk membalaskan dendam gurunya dan telah menghajar seluruh kuil bodi hingga mereka tak mampu melawan. Ia bahkan telah membunuh puluhan ribu tetua dan murid kuil bodi. Hampir dapat dikatakan bahwa ia telah menciptakan perseteruan berdarah dengan sekte Buddha. Pada akhirnya, tuannya sebenarnya tidak mati. Apakah ini semua salah paham? Apakah sekte Buddha menjadi korban? Informasi ini terlalu banyak. Untuk sesaat, Yun Lige benar-benar tak sanggup menerimanya. Aku berani bersumpah demi Buddhaku bahwa sekte Buddha kita sama sekali tidak pernah membunuh seorang kultivator bernama Lu Xiaoran. Kau benar-benar salah. Yun Lige terdiam sesaat sebelum langsung menghancurkan jiwa pihak lain dengan tombak lainnya. Kau ingin menjadi ayahku. Apa kau layak? Hanya guru yang layak menjadi ayahku. Tak masalah jika sekte Buddha telah membunuh guru mereka. Tak masalah jika itu hanya kesalahpahaman. Bagaimanapun, sekte tanpa nama mereka bukanlah sekte yang baik. Mereka semua memang orang jahat sejak awal. Mengapa mereka harus peduli dengan sumpah dan moral? Prioritas sekte tanpa nama adalah hidup hina dan mengambil keuntungan dari orang lain. Dia hanya perlu mengingat dua aturan ini. Dia tidak keberatan menjadi orang jahat. Lagi pula, apa yang bisa dilakukan pihak lain padanya? Pihak lain hanya mempunyai hak untuk membicarakan hal ini dengannya setelah menang. Setelah membunuh kepala biara, Yun Lige terbatuk ringan dan segera mencabut tombak pembunuh dewa untuk melarikan diri dari kuil bodi. Para ahli alam dewa raja dari kuil bodi belum keluar. Mereka mungkin sedang mengasingkan diri di suatu tempat. Jika sekelompok ahli alam dewa raja keluar untuk menyerangnya, itu akan merepotkan. Bukannya dia takut melawan pihak lain. Awalnya dia tidak takut mati karena dia mengira pihak lain telah membunuh tuannya dan ingin membalaskan dendamnya. Lagi pula, ketika ia tiba, ia sudah memikirkannya matang-matang. Ia tidak berharap untuk kembali hidup-hidup. Asal dia bisa membunuh beberapa orang pengikut Buddha lagi, sekalipun dia dibunuh oleh sekte Buddha, itu tetap dianggap sebagai bentuk kesetiaannya kepada gurunya. Akan tetapi, sekarang tuannya belum mati, apa gunanya berjuang untuk hidupnya? Ia harus melarikan diri dengan cepat dan kembali untuk mencari gurunya guna meningkatkan kultivasinya. Di sisi lain, Lu Xiaoran terlatih-tatih keluar ruangan. Ia memegang pinggangnya dengan tangan kiri dan dagunya dengan tangan kanan. Sialan, Lige si bocah ini benar-benar tahu caranya cari masalah. Sakit, apa dia ahli alam dewa tertinggi sialan itu? Apa dia memprovokasi ahli alam dewa raja? Kultivasi Lu Xiaoran saat ini hanya pada alam dewa tertinggi dan belum mencapai alam dewa raja. Terlebih lagi, ketika dia menggunakan lagu surga absolut, dia tidak bisa menggunakan perlengkapannya. Dengan kata lain, dia menggunakan tubuhnya untuk menerima semua serangan secara paksa. Untungnya, tubuhnya sangat kuat, dan dia juga bisa menggunakan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Tak lama kemudian, ia menggunakan seni panjang umur Azure Tirk untuk memperbaiki luka-lukanya. Tepat saat dia selesai melakukan semua ini, sekelompok besar aura yang dikenalnya muncul dari luar lembah. Bab 389, mulai bekerja keras dan berkembang dalam segala aspek. Dengan pikirannya, Lu Xiaoran telah berteleportasi ke pintu masuk lembah. Tak lama kemudian, bintik-bintik hitam kecil muncul di cakrawala jauh dan berangsur-angsur membesar. Dua orang yang memimpin adalah Ji Wuxia dan Fang Tianyuan. Di belakang mereka ada Zhuge Ziqiong, Jun Bujian, Jiang Taixuan, dan Su Lingwu. Yang lainnya adalah murid generasi kedua sekte tanpa nama dan binatang suci. Namun, tim binatang suci sekte tanpa nama telah berkembang pesat. Awalnya, hanya ada beberapa lusin, tetapi sekarang, setidaknya ada 7 hingga 800. Salam, Guru. Semua orang tiba di depan Lu Xiaoran dengan gembira dan berlutut serempak. Pada saat ini, kerinduan yang telah lama tak mereka temui telah berubah menjadi air mata panas yang meluap-luap. Mata banyak orang mulai memerah. Setelah sekian lama berusaha, sekte tanpa nama akhirnya berkumpul lagi. Lu Xiaoran juga dipenuhi emosi. Itu tidak mudah. Di dunia kultivasi, waktu berlalu dengan cepat dan sangat berbahaya. Jika seseorang ceroboh, mereka bisa hancur total dan berubah menjadi abu. Kini, setelah beberapa tahun, semua orang dapat kembali dengan selamat dan berkumpul bersama. Hal ini sendiri merupakan sebuah keberuntungan. Bangun, bangun. Lu Xiaoran tidak menyadari bahwa suaranya juga sedikit tercekat.
Dia tidak pernah memiliki perasaan yang begitu tulus dan mendalam terhadap siapapun. Murid-murid ini hampir dapat dianggap sebagai sumber kehidupannya. Tuan, apakah ini keluarga Lu? Kami sudah lama mencari, tapi tak pernah menemukan keluarga Lu. Tuan, apakah Anda menemukan adik keempat dan adik keenam? Tuan, apakah Anda sudah menemukan istri? Mungkinkah Anda masih kesepian? Guru, kami sangat merindukanmu. Menguasai. Semua orang mengajukan serangkaian pertanyaan yang membuat kepala Lu Xiaoran meledak. Dia langsung melambaikan tangannya. Berhenti, berhenti. Jangan banyak bertanya. Lagi pula, siapapun yang menyebutku pria kesepian akan dihukum 50 kali pemukulan nanti. Puff. Hahaha. Kerumunan itu pun tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, aura yang kuat tiba-tiba terbang dari langit yang jauh, mengguncang langit dan bumi. Saat aura melonjak, energi hitam dan merah secara bertahap membesar di mata semua orang. Tidak, ada yang salah. Mungkinkah itu pengejar? Itu tidak benar. Meskipun aura ini kuat, aura ini dipenuhi dengan esensi darah dan aura destruktif. Itu sama sekali bukan kekuatan sekte Buddha. Guru, siapakah ini? Semua orang panik, dan sudut mulut Lu Xiaoran melengkung ke atas. Dia tentu tahu siapa pihak lainnya, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Dalam waktu dekat, semua orang pasti akan terkejut saat melihatnya. Saat semua orang panik, sesosok berwarna darah dengan cepat jatuh di depan semua orang dan berlutut di depan Lu Xiaoran. Murid Yun Lige menyapa guru. Seluruh tempat kejadian langsung hening. Semua orang membelalakan mata dan menatap tajam ke arah Yun Lige, seolah tak percaya. Lelucon macam apa ini? Yun Lige, itu kakak tertua. Apakah mereka sedang bermimpi? Aura yang baru saja ditunjukkan Yun Lige setidaknya berada di atas alam Kaisar Dewa, bukan? Bagaimana mungkin kakak tertua bisa begitu hebat? Lucu sekali. Di masa lalu, budidayanya hanyalah sampah. Murid utama Sekte Tanpa Nama juga merupakan murid terlemah dari Sekte Tanpa Nama. Semua orang tahu itu. Di tengah kerumunan, banyak orang telah diam-diam mengeluarkan senjatanya. Saudara-saudara, bersiaplah. Orang ini mungkin penipu. Benar. Kalau dia berani bersikap tidak hormat kepada Tuan nanti, kita akan segera menghajarnya. Lu Xiaoran tersenyum dan mengangguk pada Yun Lige. Lumayan, kamu tidak mengecewakanku. Yun Lige menyentuh hidungnya dan terkekeh. Hehehe, ini semua berkat bimbingan guru. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa seperti sekarang? Ngomong-ngomong, aku juga menemukan banyak hal baik di luar sana beberapa tahun terakhir ini. Aku hampir saja membawanya kembali untuk menunjukkan baktiku kepada guru. Sambil berbicara, Yun Lige sudah mengeluarkan beberapa barang dari cincin penyimpanannya. Ia hendak melangkah maju dan menyerahkannya kepada Lu Xiaoran ketika sekelompok murid Sekte Tanpa Nama di belakangnya langsung menyerang. Cek, setan, beraninya kau menyentuh majikanku. Kau sedang mencari kematian. Saudara-saudara, hajar dia. Yun Lige sama sekali tidak menyangka adik-adiknya akan menyerangnya. Ia tidak berani melepaskan kultivasinya begitu saja, takut ia menangkis serangan mereka dan melukai adik-adiknya. Untuk sesaat, ia hanya bisa memeluk kepalanya dan berteriak. Apa yang kau lakukan? Apa kau gila? Ini aku, kakak tertuamu. Jun Bujian memegang pedang di satu tangan dan pedang di tangan lainnya saat ia menghalangi di depan Lu Xiaoran. Tuan, kakak senior tertua ini palsu. Jangan khawatir, dengan saya di sini, saya pasti tidak akan membiarkan dia melukai Anda. Lu Xiaoran, bagaimana kamu tahu kalau dia palsu? Sesederhana itu, kan? Bagaimana mungkin kakak seniorku bisa menjadi ahli alam Dewa Raja? Menjadi ahli alam Dewa bela diri 10 domain saja sudah cukup. Setelah beberapa saat, dia berkata, berhenti. Lige itu nyata. Semua orang tiba-tiba berhenti dan menatap Lu Xiaoran dengan tak percaya, tercengang lagi. Benarkah? Lu Xiaoran mengangguk dengan ekspresi serius, dan semua orang saling memandang. Yun Lige merangkak dari tanah dan berkata dengan ekspresi dingin, bajingan mana yang baru saja menyerang selangkanganku dengan senjata suci. Semua orang segera meletakkan senjata suci itu di belakang mereka dan menggelengkan kepala. Bukan aku yang memukul kepalamu. Bukan aku juga, aku memukul pinggangmu. Aku bahkan belum mulai, aku baru sampai di sini. Yun Lige menggertakkan giginya karena marah. Berhenti bicara omong kosong. Aku akan membereskan semua orang yang menyerangku satu per satu nanti. Ekspresi semua orang berubah pahit saat mereka melihat Lu Xiaoran.
Karena kalian semua sudah kembali, mari kita bicarakan masalah kultivasi dulu. Kalian semua, masuklah. Kita harus mulai mengisi kembali tenaga kita. Arti kata-katanya jelas, jangan lihat aku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak akan ikut campur. Semua orang juga tak berdaya. Mereka hanya bisa berdoa agar kakak senior sulung bersikap lebih lembut kepada mereka nanti. Kemudian, di bawah bimbingan Lu Xiaoran, semua orang memasuki lembah terlebih dahulu dan mulai menerima sumber daya yang disiapkan Lu Xiaoran untuk mereka budidayakan. Kali ini, Lu Xiaoran tidak memberikannya kepada mereka secara langsung. Dia telah membuat perpustakaan di Mountain and River State Painting. Perpustakaan ini sebenarnya juga merupakan artefak abadi. Itu adalah dojo artefak abadi. Sama seperti lukisan negara bagian gunung dan sungai, perpustakaan ini bisa diperbesar atau diperkecil. Namun, ia dapat mengubah penampilannya sesuai keinginan pemiliknya, dan juga dapat mengubah struktur internalnya kapan saja. Terlebih lagi, tempat itu sangat keras dan memiliki formasi teleportasi serta formasi pertahanannya sendiri, sehingga Lu Xiaoran mengubahnya menjadi dojo. Lu Xiaoran langsung menyuruh para pengikutnya masuk dan memilih teknik kultivasi mereka. Yun Lige dan yang lainnya juga bisa masuk untuk memilih teknik kultivasi. Namun, yang terpenting, Yun Lige dan yang lainnya terutama mengolah teknik kultivasi intrinsik yang diberikan Wang Kai. Lu Xiaoran telah meningkatkan teknik kultivasi tersebut ke versi mendalam dan versi teknik abadi. Sedangkan untuk teknik kultivasi lainnya, ia hanya bisa memilih teknik yang tepat untuk menggantikannya. Yang mengejutkan Lu Xiaoran adalah Yun Lige ternyata sudah bisa mengolah versi teknik abadi. Ini karena ia memiliki kekuatan khusus yang melindunginya dari ketahuan oleh hukum pengawasan Dao Surgawi. Selain itu, murid-murid lainnya hanya bisa mengolah teknik kultivasi tingkat mendalam terlebih dahulu. Masalah ini membuat Lu Xiaoran memikirkan hal lain. Karena Yun Lige mampu mencapai tingkat menghalangi Dao Surga, Lu Xiaoran bertanya-tanya apakah murid-murid lainnya juga bisa melakukan hal yang sama. Melihat situasi saat ini, para murid seharusnya semua telah bereinkarnasi dari kehidupan mereka sebelumnya. Lagi pula, mereka mungkin semua orang penting, tetapi mereka tidak sehebat dirinya. Lige itu sudah meningkatkan bakatnya. Selanjutnya, apakah Wuxia atau Tian Yuan? Namun, ia masih belum tahu apa poin kuncinya. Hanya dengan menemukan poin kunci inilah ia dapat membantu mereka mengembangkan bakat mereka. Bakat Lige adalah melahap orang lain untuk memperkuat dirinya tanpa batas. Dengan kata lain, semakin banyak jiwa ilahi yang ditelannya, semakin kuat pula dia. Jiwa suci Wuxia adalah seekor burung phoenix. Apa aku harus pergi menangkap beberapa burung phoenix dan memanggangnya untuk dimakannya? Namun, phoenix sejati seharusnya memiliki kultivasi yang sangat kuat, kan? Seharusnya ia berada di atas alam abadi. Aku tidak bisa mengalahkannya sekarang. Lagi pula, metode ini mungkin tidak berhasil. Ini karena jiwa Dewa Tian Yuan adalah kera iblis. Apa aku harus memberinya makan monyet karena itu? Kalau begitu, bukankah Changsheng dan Xinian harus melahap pedang dan golok? Memikirkan adegan itu, Lu Xiaoran tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Mereka tidak akan bisa mencernanya bahkan jika mereka menelannya. Jika mereka menelannya dari atas dan menariknya dari bawah, akan sangat menyakitkan untuk ditonton. Lupakan saja, aku akan mengurus ini setelah kita mencapai alam abadi. Bagaimanapun, tingkat kultivasi mereka saat ini masih sangat rendah. Aku akan meningkatkan kultivasi mereka ke alam abadi dulu. Lu Xiaoran masih memiliki proyek besar yang harus diselesaikan, yaitu menyimpan tanda-tanda Yun Lige dan yang lainnya di dunia kecilnya, agar mereka dapat lolos dari pengawasan Dao Surgawi. Dengan cara ini, bahkan jika mereka menjadi abadi, mereka tidak perlu melewati kesengsaraan. Di masa depan, sekuat apapun kultivasi mereka, mereka tidak perlu khawatir. Dia mengajarkan teknik kultivasi kepada murid-muridnya satu persatu sebelum mengajarkan Yun Lige teknik abadi. Setelah mengajarkan teknik masing-masing kepada mereka, Lu Xiaoran mengambil kembali senjata para muridnya dan bersiap untuk meningkatkan nilai mereka. Kemudian, ia membagikan pil abadi, pil mendalam, dan sejenisnya untuk dikultivasikan oleh para muridnya. Setelah mendapatkan sumber daya, semua orang segera bersiap untuk pergi dan mencari tempat untuk bercocok tanam di lembah. Sebelum Yun Lige pergi, dia tak dapat menahan diri untuk berhenti. Ngomong-ngomong, Guru,
Entah kenapa, saya tidak bertemu satupun ahli alam Dewa Raja di kuil bodi kali ini. Hanya ada 5 atau 6 ahli alam dewa tertinggi. Lagi pula, 5 di antaranya baru berada di tingkat pertama alam dewa tertinggi. Lu Xiaoran sedikit mengernyit. Benarkah? Aku mengerti. Kau boleh pergi dulu. Ya, setelah Yun Lige pergi, Lu Xiaoran menganalisis dengan ekspresi serius. Sekte Buddha adalah sekte terkuat di alam ilahi. Terlepas dari semua hal lainnya, mereka jelas memiliki banyak ahli alam dewa raja. Tidak perlu menyebutkan para ahli alam dewa tertinggi. Akan tetapi, Lige nyatanya tidak bertemu dengan satupun ahli alam raja dewa. Sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Konon, eksistensi tertinggi sekte Buddha adalah Buddha Agung. Ia diutus dari Gunung Roh di alam abadi untuk mengawasi kegiatan sekte Buddha. Di 3000 dunia, terdapat banyak Buddha Agung seperti itu. Mungkinkah pihak lain mengetahui identitasnya karena pihak lain datang dari dunia abadi? Atau mungkin, pihak lain sedang merencanakan sesuatu. Bab 390, Teknik Takdir Kecil. Setelah memikirkannya, Lu Xiaoran tidak dapat menemukan jawabannya dan hanya bisa menyerah. Lupakan saja, lebih baik tingkatkan pembinaan para pengikutnya terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, seseorang harus kuat untuk menempa besi. Selama dia dan murid-muridnya memiliki cukup kultivasi, mereka secara alami tidak perlu khawatir dengan masalah-masalah ini. Akan lebih baik jika dia dan muridnya bisa menjadi ahli terkuat di seluruh alam semesta. Tepat saat Lu Xiaoran tengah memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, tiba-tiba terdengar ketukan dari luar pintu. Ia menyapukan indera ketuhanannya dan melihat bahwa itu sebenarnya Zhuge Ziqiong. Namun, selain Zhuge Ziqiong, ada seorang kenalan lama. Tak lain dan tak bukan adalah master sekte asli dari sekte iblis alam bawah, Ling Xinyu. Ling Xinyu awalnya adalah bos sekte iblis, tetapi kemudian ditipu olehnya dan bahkan memanggilnya ayah berkali-kali. Kemudian, tubuhnya dipukuli sampai mati dan ia dihidupkan kembali olehnya dengan tanda pemodelan tubuh. Namun, saat itu, ia tidak lagi memiliki esensi darah, jadi tubuhnya sebenarnya dibangun di atas esensi darahnya. Dengan kata lain, dari sudut pandang biologis, dia juga bisa dianggap sebagai putrinya. Tentu saja, Lu Xiaoran pasti tidak akan mengakuinya. Datang. Setelah berkata demikian, Zhuge Ziqiong segera masuk bersama Ling Xinyu. Menguasai, dia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk, dan Lu Xiaoran mengangguk. Mengapa kamu di sini? Zhuge Ziqiong menarik Ling Xinyu ke belakangnya. Aku membawanya ke sini untuk menemuimu, guru. Kali ini, alasan kakak keempat mengetahui bahwa aku ditangkap oleh sekte Buddha adalah karena dia. Namun, sekarang, dia ingin meninggalkan sekte tanpa nama. Aku tahu dia tidak punya siapapun untuk diandalkan di alam ilahi, jadi aku harap guru dapat menerimanya dan membiarkannya tinggal di sekte tanpa nama kita. Begitu selesai bicara, Ling Xinyu berkata dengan nada tidak tulus, aku tidak mau ikut. Dia bersikeras membawaku ke sini. Lu Xiaoran terdiam sesaat. Lalu, kenapa kamu tidak pergi saja? Ling Xinyu tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang. Lalu, ia menghentakkan kakinya dengan marah. Baiklah, apa hebatnya tetap di sini? Meskipun dia berkata demikian, dia tidak pergi. Zhuge Ziqiong agak terdiam. Tuan, berhentilah menggodanya. Lu Xiaoran mengangkat bahu dan langsung berkata, baiklah, aku mengerti. Bagaimanapun, dia telah membantumu kali ini. Bagaimana kalau begini? Aku sendiri tidak akan menerima murid lagi. Bagaimana kalau kita menerimanya sebagai murid generasi kedua dari sekte tanpa nama? Dia baru saja menyebutkan rencana ini ketika Ling Xinyu langsung menolak. Tidak, aku berasal dari generasi yang sama dengannya, tapi sekarang, aku harus menjadi muridnya. Lebih baik aku meninggalkan sekte tanpa nama. Lu Xiaoran meliriknya dengan marah. Lagi pula, ia merasa sudah cukup baik bagi pihak lain untuk tetap tinggal di sekte tanpa nama. Ia tidak mengerti mengapa ia harus begitu pilih-pilih. Jadi bagaimana jika dia satu generasi lebih rendah dari Zhuge Ziqiong? Mungkinkah dia ingin menjadi generasi yang lebih tua darinya? Apakah dia ingin menjadi ketua sekte wanita dan memiliki hubungan yang tidak pantas dengan ayahnya? Namun, Zhuge Ziqiong memohon belas kasihan lagi. Guru, ini memang tidak pantas. Kenapa guru tidak menerimanya sebagai murid resmi? Lagi pula, kalian dulu ayah dan anak. Lu Xiaoran awalnya ingin menolak,
tetapi Zhuge Ziqiong telah sangat menderita setelah datang ke alam dewa dan selalu dipenjara oleh Sekte Buddha. Tidak mudah baginya untuk kembali, dan ia tidak ingin murid kesayangannya merasa sedih. Terlebih lagi, Ling Xinyu sangat sibuk dan banyak berkontribusi ketika dia mengetahui bahwa muridnya telah diserang sebelum bertemu dengannya. Lupakan saja, dia akan memberinya kesempatan. Sambil mendesah pelan, ia hanya bisa berkata, "Baiklah, kalau begitu, aku akan mendengarkanmu. Ling Xinyu, mulai hari ini, kau bisa dianggap sebagai muridku." Mata Ling Xinyu berbinar, tetapi dia masih berkata dengan bangga, ini keputusanmu sendiri. Aku tidak memaksamu." Lu Xiaoran tersenyum tak berdaya. Harus kuakui, sifat arogan gadis ini memang mirip dengan Eli, gadis yang hubungannya tidak pantas dengan ayahnya. Keras kepala sekali. "Baiklah, jangan hanya berdiri di sana. Meskipun aku telah menerimamu sebagai murid atas nama, kau tetap dianggap sebagai murid generasi pertama sekte tanpa nama. Kau harus bekerja keras dan segera meningkatkan kultivasimu. Jangan kalah dengan murid-murid generasi ketiga itu." Ekspresi Ling Xinyu membeku. "Jangan khawatir, sejak kau menghidupkanku kembali, kecepatan kultivasiku menjadi berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Aku pasti tidak akan kalah dari mereka." Lu Xiaoran mengangguk dan mengirim Ling Xinyu ke perpustakaan dojo lukisan negara gunung dan sungai untuk mencari teknik kultivasi. Lagi pula, dia bukan murid pribadinya dan mustahil baginya untuk memberinya teknik kultivasi murid pribadi. Namun, apa maksud perkataannya barusan? Apakah bakat kultivasinya jauh lebih kuat? Mungkinkah karena darahnya? Mungkinkah darahnya telah meningkatkan bakat kultivasinya setelah digunakan untuk merekonstruksi tubuhnya? Lu Xiaoran tahu bahwa tulang dan darahnya terbuat dari saripati darah dan tulang pangu. Mungkinkah karena ini? Kalau begitu, kenapa tidak menambahkan sedikit esensi darahnya untuk membangkitkan para murid di masa depan? Apakah itu akan memberikan efek yang lebih baik? Tampaknya dia bisa mencobanya di masa mendatang. Setelah Ling Xinyu pergi ke perpustakaan dojo, Lu Xiaoran mengeluarkan botol porselen kecil dan menyerahkannya kepada Zhuge Ziqiong. "Ziqiong, kau telah menderita selama ini. Tadi, kakak-kakak seniormu ada di sekitar, jadi tidak pantas bagiku untuk mengurusmu sendirian. Botol kecil ini berisi 10 kipas kanatal. Ambillah dan murnikan terlebih dahulu. Ini sangat bermanfaat untuk kultivasimu." Lu Xiaoran juga tidak punya pilihan. Ini karena ia masih kekurangan kipas kanatal. Selain itu, ia menghabiskan banyak energi untuk meningkatkan level perlengkapannya. Jika dia ingin memurnikan artefak abadi menjadi harta roh pas kanatal, dia akan membutuhkan sedikitnya puluhan kipas kanatal. Dia tidak punya cukup uang. Kalau tidak, dia pasti sudah menyediakannya untuk semua murid. Zhuge Ziqiong menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Terima kasih, Guru." "Baiklah, ayo." Ketika Zhuge Ziqiong menerima botol porselen kecil dan pergi, Lu Xiaoran tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit mengerutkan kening. Apa cuma imajinasiku? Kenapa Ziqiong terasa jauh lebih kecil? Namun, ia segera kembali ke masalah serius. Setelah meningkatkan kultivasinya sedemikian rupa, Li Ge telah menyumbangkan banyak tas hadiah. Lagi pula, semua tas hadiah ini tergolong berkualitas tinggi. Seharusnya ada lebih banyak barang bagus di dalamnya, kan? "Wang Kai, keluarkan tas hadiahnya." Dipahami, Lu Xiaoran membuka semua tas hadiah satu persatu. Kipas kanatal X12345. Mata Lu Xiaoran berbinar. Memang tidak buruk. Li Ge terlalu hebat. Dengan begitu banyak kipas kanatal, ia akan lebih mudah memodifikasi harta dharma miliknya. Setelah ia menempatkan tanda-tanda murid-muridnya ke dalam dunia kecilnya, mereka tidak perlu lagi takut akan kesengsaraan surgawi. Di masa depan, mereka dapat mengembangkan teknik abadi dan bahkan menggunakan artefak abadi dan harta kardinal paskanatal. Kekuatan mereka akan meningkat pesat lagi. Itu sungguh sempurna. Teknik abadi, Langit Ungu Petir Ilahi X1. Saat petir ilahi Langit Ungu digunakan, ia dapat langsung digunakan untuk menyerang atau ditempelkan pada serangan lain untuk memperkuatnya. Pada dasarnya, ini adalah versi sederhana dari formasi petir ilahi Langit Ungu. Lebih mudah digunakan dan tidak perlu pengaturan. Telur binatang abadi X100.000. Sial, dia bahkan mulai mendapatkan telur binatang abadi. Sepertinya dia bisa mulai memberi murid-muridnya lebih banyak makanan sekarang. Jika mereka makan 2 telur rebus binatang abadi setiap hari,
bukankah kultivasi mereka akan meningkat lebih cepat? Sempurna. Teknik abadi, teknik kehidupan kecil X1. Teknik ini dapat memungkinkan seseorang untuk menimbulkan kerusakan nyata hanya dengan mengucapkan kata-kata roh nyata. Dengan kata lain, setelah menggunakan teknik kehidupan kecil, dia hanya perlu berbicara untuk melukai pihak lain. Itu luar biasa. Akan tetapi, ngomong-ngomong, teknik kultivasi ini begitu kuat sehingga sedikit mirip dengan hukum vokal seorang Sein. Wang Kai, bukankah teknik kultivasi ini agak terlalu abnormal? Bukankah ini mirip dengan hukum vokal seorang Sein? Guru, Anda salah. Ini bukan jenis hukum yang digunakan para orang suci. Ini adalah teknik abadi, dan ini adalah teknik abadi yang telah berevolusi. Saat ini baru teknik kehidupan kecil. Di masa mendatang, bahkan bisa dikembangkan menjadi teknik kehidupan besar. Setelah berkembang dan menjadi teknik kehidupan besar, teknik itu bahkan bisa melukai seorang Sein secara langsung. Setara dengan mantra Hongjun, melampaui Sein biasa, sangat kuat, Lu Xiaoran tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Wang Kai memang luar biasa. Seperti yang diharapkan dari eksistensi setingkat Dao Surgawi. Sering dikatakan bahwa semua orang di bawah orang suci adalah semut, tetapi di bawah surga Dao, orang suci juga semut. Dengan kata lain, orang suci biasa di bawah Wang Kai sebenarnya adalah sampah. Mungkin di masa depan, dia masih mempunyai kesempatan untuk membunuh beberapa orang suci untuk bersenang-senang. Namun, meskipun teknik abadi ini kuat, ada batasnya. Artinya, teknik ini akan membakar umur guru. Lu Xiaoran, dia tahu bahwa tidak ada makan malam gratis di dunia. Tapi, lupakan saja. Jadi bagaimana kalau umurnya lebih pendek? Tidak masalah asalkan bagian itu tidak menjadi lebih pendek. Lu Xiaoran terus membuka kotak-kotak hadiah yang tersisa dan membuka beberapa harta karun kardinal pasca Natal. Bagaimanapun, semuanya adalah barang bagus. Dia berencana untuk memberikan semuanya kepada murid-muridnya di masa depan untuk meningkatkan kekuatan sekte tanpa nama secara keseluruhan. Setelah gelombang peningkatan ini, ia akan mempertimbangkan rencana berikutnya. Lu Xiaoran memanggil Yun Lige dan membagikan sebagian lagi telur binatang abadi. Kemudian, ia langsung mulai mengasingkan diri. Pertama-tama, ia memantulkan jejak murid-muridnya ke dunianya sebelum mengolah teknik kultivasinya dan menempa artefak dewa yang lebih baik. Di sisi lain, murid generasi kedua dari sekte tanpa nama juga mulai melangkah ke perpustakaan dojo dan mulai mencari teknik kultivasi mereka. Begitu mereka masuk, semua orang dikejutkan oleh deretan teknik kultivasi tingkat mendalam yang menakjubkan. Sialan, Grandmaster memang hebat. Ini semua teknik kultivasi tingkat mendalam. Sejujurnya, orang-orang ini telah hidup dengan cukup baik di dunia luar selama bertahun-tahun. Mereka tidak pernah kekurangan teknik atau artefak ilahi. Baik dari pemerasan Jun Bujian maupun penggalian makam leluhur oleh Jiang Taixuan, para pengikut generasi kedua selalu menerima banyak harta. Akan tetapi, dibandingkan dengan perpustakaan dojo milik Lu Xiaoran, harta karun itu sungguh tidak berarti. Semua orang seperti bayi yang penasaran saat mereka dengan gembira mencari teknik kultivasi yang cocok untuk mereka. Di tengah kerumunan, seorang pria botak memegang tongkat Buddha memasang ekspresi khawatir. Bab 391, Grandmaster benar-benar luar biasa. Si botak itu tentu saja botak yang sama seperti sebelumnya, karena hanya ada satu botak di seluruh sekte tanpa nama. Si botak ini bernama Long Kuang. Dia benar-benar frustrasi sekarang. Mengapa? Mengapa dia memilih menjadi biksu? Kalau saja dia tidak menjadi biksu, dia tidak akan berakhir seperti ini. Meskipun gurunya memiliki segala macam metode aneh, tetap saja mustahil bagi gurunya untuk memiliki teknik kultivasi Buddha, bukan? Lagi pula, guru besarnya bukanlah seorang penganut agama Buddha. Terlebih lagi, sekte tanpa nama baru saja mengalami konflik besar dengan sekte Buddha. Bahkan jika gurunya memiliki teknik kultivasi, dia mungkin tidak akan memberikannya. Terlebih lagi, fondasinya di alam ilahi adalah teknik kultivasi Buddha. Jika ia berlatih teknik kultivasi lain sekarang, mungkin akan bertentangan dengan teknik kultivasi Buddha dan ia mungkin tidak dapat berlatih teknik tersebut. Hanya dengan menghancurkan kekuatan Buddha dalam tubuhnya, dia dapat terus berkultivasi. Awalnya, kultivasinya seharusnya menjadi yang tertinggi di antara murid generasi ketiga dari sekte tanpa nama. Namun, dengan bantuan Grandmaster, semua orang pasti akan melampauinya. Memikirkan masa depannya,
Long Kuang merasa sangat sedih. Pada saat ini, si Changlin, yang tidak jauh dari sana, tiba-tiba berteriak, "Botak, cepat kemari. Ada teknik kultivasi Buddha di sini." "Apa?" Long Kuang tiba-tiba terkejut dan langsung berlari menghampiri. Ketika dia melihat deretan teknik kultivasi Buddha, dia tercengang. Astaga, ini benar-benar telapak tangan Dewa Gautama. Ini benar-benar telapak tangan Dewa Gautama. Ada juga naga langit yang maha perkasa. Suara Buddha Brahma yang agung. 3.000 tangan Buddha. 8 suara naga langit. Astaga, kenapa ada begitu banyak teknik kultivasi Buddha? Hahaha, semuanya teknik kultivasi Buddha yang terbaik. Bahkan kuil body pun tidak memilikinya. Grandmaster benar-benar luar biasa. Long Kuang begitu gembira hingga air matanya jatuh. Lagi pula, jika Lu Xiaoran tidak memiliki teknik kultivasi Buddha apapun, dia pasti akan melumpuhkan kekuatan Buddhanya dan memulai kembali kultivasinya. Sekarang, Lu Xiaoran tidak hanya memiliki teknik kultivasi Buddha, tetapi juga teknik kultivasi terbaik dari Sekte Buddha. Kalau begitu, bukankah dia bisa mengendalikan angin dan memecah ombak di masa depan? Semua orang memandang Long Kuang dengan iri. Ada juga teknik abadi lainnya di perpustakaan dojo, seperti 18 transformasi, teknik avatar, dan teknik melarikan diri bumi, namun, tidak ada hierarki untuk teknik abadi. Oleh karena itu, meskipun semuanya merupakan teknik abadi, beberapa teknik abadi sangat kuat. Beberapa lainnya biasa saja. Mustahil bagi mereka untuk membandingkan sesuatu seperti teknik melarikan diri dari bumi dengan teknik telapak tangan Dewa Gautama, bukan? Sekalipun semua orang belum pernah ke dunia abadi, mereka tetap tahu betapa dahsyatnya telapak tangan ilahi Gautama. Namun, Jun Changming tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Namun, teknik kultivasi Buddhamu ini pada dasarnya adalah teknik abadi. Bisakah kau mengolah teknik abadi sekarang? Jika kau ingin memamerkan teknik abadi, kau mungkin harus menunggu sampai kau mengolah tubuh abadi. Lagi pula, kau harus berada di alam abadi untuk mengolahnya, kan? Kalau tidak, jika hukuman ilahi surga Dao turun, bukankah kau akan langsung menjadi ikan lumpur panggang?" Perkataan Jun Changming bagaikan baskom berisi air dingin yang langsung menyiram Long Kuang. Itu benar, meskipun teknik kultivasinya bagus, apa gunanya kalau dia tidak bisa mengolahnya? Lagi pula, berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk berkultivasi ke alam abadi? Sekarang, dia hanya seorang ahli alam. Dewa bela diri 10 domain. Ada begitu banyak alam setelah itu. Lagi pula, semakin tinggi alamnya, semakin sulit untuk diolah. Jika dia berkultivasi hingga titik itu, murid-murid lainnya mungkin semuanya telah menjadi Zenith Heaven Golden Immortals. Pada saat ini, Long Kuang seperti kucing yang tenggelam. Tidak, aku harus segera menemukan Grandmaster dan memintanya untuk membantuku. Long Kuang segera bergegas ke kamar Lu Xiaoran. Dia mengetuk pintu. "Grandmaster," Long Kuang meminta bertemu. Lu Xiaoran, yang awalnya sedang menyendiri, sedikit terkejut ketika mendengar suara Long Kuang. Ia segera membuka segel dan membiarkan Long Kuang masuk. "Datang." Long Kuang langsung sangat gembira setelah memperoleh izin Lu Xiaoran. Dia segera memasuki ruangan dan membungkuk pada Lu Xiaoran. "Grandmaster, saya minta maaf karena mengganggu Anda. Mohon maafkan saya, aku baik-baik saja. Tapi, kenapa kamu tidak pergi ke perpustakaan dojo untuk mencari teknik kultivasi? Kenapa kamu datang kepadaku?" "Guru, saya sudah mencari teknik kultivasi yang cocok. Namun, teknik yang cocok untuk saya semuanya adalah teknik kultivasi tingkat abadi. Tingkat kultivasi saya saat ini sangat rendah dan saya tidak bisa mengolahnya sama sekali." Baru pada saat itulah Lu Xiaoran mengerti maksudnya. "Saya pikir itu penting, tapi ternyata memang begitu. Saya memang tidak punya teknik kultivasi Buddha biasa. Kalau bicara teknik kultivasi Buddha, teknik kultivasi dengan level terendah semuanya berada di level abadi." Wajah Long Kuang langsung berkedut ganas. Bukankah ini konyol? Teknik kultivasi dengan level terendah semuanya berada di level abadi. Hal-hal yang ia mulai sebenarnya merupakan tujuan akhir para pengikut Sekte Buddha di seluruh dunia ilahi. Lalu apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus melumpuhkan kekuatan Buddha di tubuhku dan mulai mengolah teknik kultivasi lain lagi? Lu Xiaoran menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu. Aku sudah bersiap untuk mencatat jejakmu ke dunia kecilku. Mulai sekarang, kau bisa melarikan diri dari 3 dunia dan 5 elemen. 6 jalan reinkarnasi juga tidak akan bisa menahanmu.
Pada saat itu, Dao Langit tidak akan bisa memantaumu. Tentu saja, kau juga bisa mengolah teknik abadi. Mendesis, Long Kuang segera merasakan kulit kepalanya mati rasa. Bukankah ini terlalu mengesankan? Guru besar mereka benar-benar dapat membantu mereka melarikan diri dari 3 dunia dan 5 elemen. Bukankah ini terlalu kuat? Sejak zaman kuno, mereka yang mampu melakukan ini setidaknya telah mencapai alam abadi emas. Namun, bahkan dalam kasus-kasus tersebut, mereka hanya bisa melarikan diri dari 3 dunia itu sendiri. Mereka tidak akan bisa membantu orang lain melakukan hal yang sama. Dan sekarang, Guru Agung mereka ingin semua orang di Sekte Tanpa Nama melarikan diri dari 3 dunia. Bahkan seorang Dewa Emas Zenith Heaven pun tidak bisa melakukan ini. Lalu, mungkinkah tuan mereka adalah seorang His? Long Kuang merasakan seluruh jiwanya terkejut tak bisa berkata-kata. Ya Tuhan, mereka benar-benar telah menjadi murid seorang Santo, dan mereka bahkan merupakan murid generasi pertama dan kedua. Ini benar-benar luar biasa. Long Kuang hanya ingin tertawa terbahak-bahak sekarang. Saat itu, dia sungguh terlalu bijak. Dia memilih untuk bergabung dengan Sekte Tanpa Nama dan tidak melawan tuannya saat ini. Jika tidak, dia pasti sudah lama berubah menjadi debu. Kali ini dia benar-benar meraup untung besar. Long Kuang sama sekali tidak meragukan kinerja Lu Xiaoran sebelumnya di alam bawah. Bahkan ketika Lu Xiaoran tidak mampu menahan penghancuran diri Ye Chen dan hanya bisa memimpin mereka ke alam ilahi, Long Kuang tetap percaya pada Lu Xiaoran. Mencari seseorang di Jakarta hari ini, bukan karena tuannya tidak mampu melakukannya, tetapi karena tangan tuannya terikat. Ini karena meskipun dia seorang suci, Dao surga masih melampauinya. Mungkin karena mereka saat itu berada di alam bawah, hal itu mungkin menyebabkan hukuman ilahi dari hukum surga Dao. Bahkan para orang suci pun harus waspada terhadap Dao surga. Namun, seorang Sein adalah eksistensi terkuat di bawah Dao surgawi. Bukan karena Long Kuang sangat arogan. Lagi pula, berapa banyak orang di seluruh 3 dunia yang bisa menjadikan seorang Sein sebagai guru mereka? Pada dasarnya, siapa di antara mereka yang tidak berkultivasi di alam abadi emas? Berpikir bahwa dirinya pada dasarnya akan menjadi dewa emas di masa depan, Long Kuang begitu gembira hingga matanya memerah. Grand Master, kau sungguh terlalu baik padaku. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Aku pasti akan berkultivasi dengan tekun dan mengabdikan hidupku untuk Grand Master dan Sekte Tanpa Nama. Lu Xiaoran mengangguk. Tidak masalah asalkan kamu punya niat seperti ini. Tandanya akan selesai dengan sangat cepat dan akan selesai dalam waktu sekitar 1 bulan. Setelah itu, kamu bisa langsung mengolah teknik abadi dan tidak perlu khawatir lagi. Ya, terima kasih, Grand Master. Saya akan pergi sekarang dan tidak mengganggu Anda lagi. Baiklah, silakan. Long Kuang hendak pergi ketika tiba-tiba teringat sesuatu dan berhenti. Ia segera menyerahkan sangkar spasial berisi 8 juta iblis yang dikumpulkan dari kuil Puhua kepada Lu Xiaoran. Grand Master, ini 8 juta iblis yang kutemukan di kuil Puhua. Kuil Puhua awalnya berencana mengirim mereka ke kuil Bodhi untuk pertemuan pengusiran setan. Namun, mereka tidak berhasil. Mereka tidak akan bisa kembali ke kuil Bodhi untuk menghadiri pertemuan pengusiran setan. Pada akhirnya, saya menyelamatkan mereka di tengah jalan. Grand Master, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Lu Xiaoran tidak menyangka Long Kuang memiliki 8 juta iblis. Ini bukan harta yang sedikit. Kita tidak bisa melepaskannya. Harta itu sudah ada di tangan kita. Jika kita melepaskannya dengan cuma-cuma, itu tidak akan sesuai dengan aturan sekte tanpa nama kita. Aku juga berpikir begitu. Lu Xiaoran merenung sejenak dan langsung berkata, aku mengerti. Aku baru saja membuat pagoda 8 harta karun berlapis kaca. Pagoda 8 harta karun berlapis kaca ini pada dasarnya adalah artefak abadi. Kebetulan kau sedang mengembangkan teknik kultivasi Buddha. Aku akan menggunakan Dharma Buddha untuk memurnikan 8 juta iblis ini dan kemudian menyimpannya di pagoda 8 harta karun berlapis kaca. Aku akan membuat mereka melafalkan kitab suci Buddha siang dan malam dan menggunakan tekad mereka untuk meningkatkan kekuatan pagoda 8 harta karun berlapis kaca. Di masa depan, selama kita menjebak pihak lain di pagoda berlapis 8 harta karun, kita secara alami akan dapat menggunakan kekuatan Buddha ini untuk mengusir pihak lain. Kalau begitu, pagoda berlapis 8 harta karun bahkan bisa dianggap sebagai harta roh pasca Natal. Pagoda ini bisa dianggap cukup mengesankan di 3 dunia.
Baiklah, keluar dulu. Aku akan mengaturnya untukmu setelah aku menyelesaikan tandanya. Rambut Long Kuang berdiri tegak lagi. Gurunya memang seorang santo. Pemikirannya memang luar biasa. Dengan gerakan ini, ia secara langsung mengubah artefak abadi menjadi harta roh pasca Natal. Luar biasa. Dia sungguh hebat. Dia akhirnya mengerti mengapa guru besarnya memiliki begitu banyak teknik kultivasi dan harta dharma yang luar biasa. Jika dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, bukankah itu berarti dia juga bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan? Tidak, dia harus menjilat tuannya di masa depan. Ngomong-ngomong, bukankah Guru Yun adalah murid kesayangan guru besarnya? Guru Yun pasti tahu apa yang disukai gurunya. Jika dia belajar dari Guru Yun, dia pasti bisa mendapatkan dukungan dari guru besarnya di masa depan. Tidak apa-apa asalkan guru besarnya dapat dipengaruhi dengan cara menjilat. Baik sebagai penjilat atau pelayan, dia, Long Kuang, pasti akan mendapatkan dukungan dari Sang Master Agung. Tentu saja, jika guru besarnya punya hobi khusus, dia bahkan bisa mempertimbangkan untuk menjadi naga betina. Lagi pula, mengapa dia peduli dengan gender jika dia bisa disukai oleh seorang santo? Setelah mencapai alam abadi emas Zenith Heaven, dia bisa menjelajahi seluruh 3 dunia. Bukankah lebih baik daripada menyimpan benda itu di celananya? Memikirkan hal ini, dia segera membungkuk dalam-dalam pada Lu Xiaoran dan sedikit melonggarkan ikat pinggangnya, pantatnya menyembul tinggi. Terima kasih atas cintamu, Guru. Terima kasih, Guru. Aku akan pergi sekarang. Sambil berbicara, dia cemberut dan mundur selangkah demi selangkah. Lu Xiaoran tak dapat menahan diri untuk memiringkan kepalanya dan mengangkat alisnya, wajahnya dipenuhi kebingungan. Mengapa dia tiba-tiba melihat sosok Li Ge di Long Kuang? Apakah itu bayangan dari, seorang penjilat? Jika aku ingat dengan benar, Long Kuang seharusnya menjadikan Li Ge sebagai gurunya, kan? Memikirkan hal ini, wajah Lu Xiaoran langsung menjadi gelap. Mengapa murid-murid Li Ge menjadi penjilat seperti dia? Si bocah Li Ge ini tidak pernah melakukan sesuatu yang serius. Apa yang dia ajarkan kepada murid-muridnya? Tidak, dia harus memberi kuliah pada Li Ge dengan benar saat dia bertemu pihak lain nanti. Memikirkan hal ini, Lu Xiaoran segera mulai mengukir dengan gugup. Faktanya, dia juga melakukan pekerjaan lain. Misalnya, menyempurnakan senjata dan meningkatkan senjata ke level harta roh Conate. Selain itu, dia juga mengolah teknik kultivasinya, teknik kehidupan kecil, dan teknik abadi lainnya yang baru saja dia peroleh dan menyempurnakannya hingga mencapai alam sempurna. Namun, ia sudah memiliki 10 avatar. Terlebih lagi, semua avatar ini bahkan memiliki tingkat kultivasi dan kecerdasan yang sama. Mereka bisa membantunya menyelesaikan misi-misi yang tidak perlu itu. Dia hanya perlu fokus menjadi dirinya sendiri. Adapun Long Kuang, setelah meninggalkan kamar Lu Xiaoran, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan santai di jalan setapak lembah. Saat itu, Jun Changming baru saja kembali dari perpustakaan dojo. Ia telah mempelajari 2 teknik kultivasi yang mendalam dan hendak mencari tempat untuk berkultivasi ketika ia melihat Long Kuang berjalan mendekat dengan ekspresi puas. Saudara Long, apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu bahagia? Apakah guru memberimu teknik kultivasi tingkat tinggi? Long Kuang meliriknya. Teknik kultivasi yang mendalam. Untuk apa kau menginginkannya? Untuk bercocok tanam? Tentu saja. Berkultivasi. Perkataan Long Kuang membuat Jun Changming semakin bingung. Kakak Long, apakah kamu salah minum obat? Enyahlah. Aku tidak salah minum obat. Jangan bicara omong kosong. Lalu kenapa kau bahkan tidak peduli dengan teknik kultivasi mendalam? Kau tidak bisa mengolah teknik abadi. Long Kuang melambaikan tangannya. Baiklah, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak perlu mengolah teknik kultivasi yang mendalam. Dalam sebulan, paling lama sebulan, aku bisa mengolah teknik abadi. Pada saat itu, kau pasti juga akan mengolah teknik abadi. Jadi, aku tidak perlu mengolah teknik kultivasi yang mendalam sama sekali. Jun Changming terdiam sejenak sebelum berkata dengan hati-hati, Old Long, apakah kamu yakin kamu tidak sakit? Long Kuang melotot marah ke arahnya. Apa yang kau katakan? Aku sudah bilang aku tidak sakit. Lalu kenapa kau begitu misterius? Teknik abadi hanya bisa dikultivasikan dengan tubuh abadi. Kalau kau tidak mengolah teknik kultivasi yang mendalam, bagaimana kau bisa cepat maju dan mendapatkan tubuh abadi?
Kalau kau tidak mendapatkan tubuh abadi, bagaimana kau bisa mengolah teknik abadi? Long Kuang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lupakan saja, lupakan saja. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Mendekatlah. Aku tidak ingin orang lain mendengar kita. Jun Changming membungkuk dan berbisik, Grandmaster ingin kita lolos dari 3 alam dan 5 elemen. Dengan cara ini, kita bisa lolos dari pengawasan Dao Surgawi dan mengembangkan teknik abadi. Mana mungkin? Apa Grandmaster sehebat itu? Grandmaster bukan cuma hebat. Grandmaster itu luar biasa. Percayalah, Grandmaster kemungkinan besar adalah seorang Saint legendaris. Bab 392, kita semua adalah murid seorang santo. Suasana langsung hening. Tak lama kemudian, Jun Changming tiba-tiba berteriak. Brengsek! Long Kuang terkejut dan buru-buru menutup mulut pihak lainnya. Kamu mau mati? Kenapa teriak-teriak sekeras itu? Jun Changming begitu gembira hingga dia agak tidak fokus. Tidak, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa Grandmaster adalah seorang santo? Tentu saja, bagaimana kau tahu? Apa kau mendengar sendiri ucapan Grandmaster? Intinya, bukankah aku sudah merebut 8 juta iblis dari kuil Puhua sebelumnya? Coba tebak apa yang dikatakan Grandmaster. Grandmaster bilang dia ingin menggunakan mereka untuk mengubah artefak abadi menjadi harta roh pasca Natal. Maksudmu, Grandmaster bisa begitu saja membuat harta karun roh pasca Natal? Bukankah itu berarti dia seorang santo? Brengsek! Jun Changming berteriak lagi, dan Long Kuang segera menutup mulut pihak lain lagi. Mau mati? Aku sudah bilang jangan teriak-teriak tadi, tapi kamu malah teriak-teriak lagi. Maaf, aku terlalu bersemangat. Jun Changming benar-benar terkejut luar biasa. Itu adalah seorang santo yang legendaris. Itu adalah eksistensi terkuat di dunia. Dapat dikatakan bahwa jika Lu Xiaoran adalah seorang suci, masa depan mereka akan terjamin. Itu sangat aman. Lalu, dengan kata lain, kita tidak perlu lagi mengolah teknik kultivasi tingkat mendalam. Tentu saja, Grandmaster sudah bilang paling lama sebulan lagi, beliau akan bisa membantu kita keluar dari 3 dunia. Setelah itu, kita bisa mengolah teknik abadi dan menggunakan artefak abadi dengan bebas. Lalu apa gunanya berkultivasi? Jun Changming langsung membuang teknik kultivasi di tangannya. Tidak, aku akan minum. Jun tua, kau boleh minum, tapi jangan bicara sembarangan setelah mabuk. Kau harus merahasiakan identitas Grandmaster. Jangan sampai bocor. Jangan khawatir, bukankah kamu mengenalku dengan baik? Apakah aku orang seperti itu? Bagus, aku akan pergi dan berlatih teknik abadiku dulu. Dengan begitu, ketika saatnya tiba, aku akan langsung mengolahnya. Pergi-pergi. Setelah keduanya berpamitan, Jun Changming segera berlari ke gua kultivasi Jun Bujian. Bocah kecil, cepat singkirkan penghalangmu. Ada yang ingin kukatakan padamu. Sesaat kemudian, Jun Bujian keluar dari guanya dengan ekspresi muram. Patriark, bisakah kau memberiku sedikit muka? Aku masih murid ke-7 guru. Kalau kau memanggilku anak nakal seharian, bukankah aku akan kehilangan muka di depan kakak-kakak senior dan juniorku yang lain? Jun Changming melotot dan berkata dengan marah, bahkan setelah kau menjadi orang suci, kau tetaplah keturunanku. Apa salahku memanggilmu anak nakal? Jun Bujian terdiam, tetapi dia tidak bisa membantah pihak lain dan hanya bisa mengabaikan pihak lain. Baiklah, aku datang ke sini bukan untuk memanfaatkanmu. Aku di sini untuk membicarakan hal-hal serius denganmu. Tahukah kau apa kultivasi Master Sekte itu? Saya baru saja pergi menemui kakak keempat. Dia bilang guru mungkin abadi. Omong kosong, yang abadi itu bukan apa-apa. Bagaimana mungkin yang abadi layak dibandingkan dengan ketua sekte kita? Biar ku beritahu, ketua sekte itu seorang suci. Brengsek, Jun Bujian tiba-tiba berteriak, matanya terbelalak. Jun Changming segera menutup mulutnya. Mengapa kamu berteriak sekeras itu? Jun Bujian segera menepis tangannya dan melihat sekeliling. Patriark, dari mana kau mendapatkan berita ini? Benarkah? Itu tidak mungkin, kan? Jangan khawatir, sumber informasinya pasti akurat. Sudah lama dikonfirmasi. Hanya langit dan bumi yang tahu tentang ini. Kita tidak bisa membiarkan orang ketiga tahu. Kau dengar aku? Jun Bujian memberi isyarat. Jangan khawatir, aku mengerti. Aku pasti tidak akan memberitahu siapapun tentang rahasia utama sekte ini. Jun Changming mengangguk. Baiklah, aku akan pergi minum.
Kamu juga harus istirahat. Kamu tidak perlu berlatih. Kudengar dalam sebulan, kita akan bisa langsung berlatih teknik abadi. Dipahami. Setelah Jun Bujian pergi, Jun Changming menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi serius. Tidak, aku harus mengoreksi kesalahan kakak senior Li. Guru bukanlah makhluk abadi. Guru adalah seorang suci. Di pihak Lu Xiaoran, ia mengandalkan avatarnya untuk berkultivasi sambil meninggalkan jejak murid-muridnya. Kemudian, ia dengan gila-gilaan meningkatkan perlengkapannya ke alam harta karun roh pasca Natal. Bisa dibilang ia telah berusaha keras. Ia tidak tidur selama sebulan penuh dan sangat lelah hingga lingkaran hitam di bawah matanya hampir muncul. Namun, hasilnya tetap sangat mengesankan. Jejak para pengikutnya telah terpatri di dunianya. Di masa mendatang, kecuali pihak lain tersebut merupakan seorang suci yang memperoleh tanda 6 jalan reinkarnasi, pasti mustahil bagi pihak lain tersebut untuk membunuh muridnya sepenuhnya. Dia bisa membiarkan pengikutnya bereinkarnasi tanpa henti. Sempurna. Mulai sekarang, tanda pemodelan tubuh tidak diperlukan lagi. Namun, Lu Xiaoran menemukan bahwa ada beberapa kekuatan hukum, keberadaan terkuat di bawah dao besar, dalam tanda pemodelan tubuh. Oleh karena itu, ia langsung membongkar tanda pemodelan tubuh dan menyerap semua kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya ke dalam dunia kecilnya. Kemudian, ia menggabungkan material tanda pemodelan tubuh ke dalam pedang Xuan Yuan, sehingga pedang Xuan Yuan dapat memperbaiki dirinya sendiri dengan cepat. Itu telah melampaui cakupan harta roh pasca Natal dan telah menjadi harta kardinal pasca Natal. Ini juga merupakan harta kardinal pasca Natal pertama yang diperoleh Lu Xiaoran. Bisa dikatakan itu adalah keuntungan yang sangat besar. Adapun lukisan negara gunung dan sungai, lukisan kekacauan primordial, lonceng penciptaan, lonceng kekacauan, pagoda berlapis 7 harta karun, pedang Kunlun, 4 pedang pembantai abadi, formasi pedang pembantai abadi, cermin kaisar langit, kuas kaisar, buku kaisar bumi, dan seterusnya, semuanya juga telah ditingkatkan ke tingkat harta kardinal pasca Natal. Lu Xiaoran memperkirakan bahwa dia tidak perlu takut melawan makhluk abadi sekarang. Di kehidupan sebelumnya, harta benda seperti itu akan membuatnya menjadi orang kaya raya. Pagoda 8 harta karun berlapis kaca milik Long Kuang juga telah rampung. Lu Xiaoran menggunakan teknik kultivasi Buddha untuk memurnikan 8 juta iblis dan menyegelnya di dalam pagoda 8 harta karun berlapis kaca. Selama beberapa generasi, mereka akan menjadi biksu cenayang. Di masa depan, selama Long Kuang bertarung dengan orang lain dan tidak bisa mengalahkan mereka, ia bisa melepaskan pagoda 8 harta karun. Siapapun lawannya, selama mereka tersedot ke dalamnya, mereka akan dimurnikan oleh kekuatan Buddha di pagoda 8 harta karun dan menjadi bagian darinya. Itu adalah harta roh pasca Natal yang luar biasa. Avatar Lu Xiaoran juga telah mempelajari teknik kehidupan kecil, petir ilahi langit ungu, dan berbagai teknik abadi lainnya. Setelah menghilangkan avatar, teknik abadi dan kultivasi yang dikembangkan oleh avatar secara alami menyatu dengan tubuh utamanya. Ya, coba kulihat. Cek, lumayan. Kultivasiku sudah mencapai tingkat ke-6 alam dewa tertinggi. Lumayan, Lu Xiaoran mengangguk puas. Akan tetapi, dia segera tidak dapat menahan diri untuk tidak bingung. Sesuatu, tampaknya salah. Hal ini karena menurut logika normal, karena avatarnya memiliki bakat yang sama dengannya, peningkatan kultivasinya seharusnya tidak serendah ini. Karena Yun Lige sebelumnya telah berkultivasi, dia sudah berada di tingkat menengah alam dewa tertinggi. Mengapa dia sekarang hanya berada di tingkat ke-6 alam dewa tertinggi? Dia hanya meningkatkan kultivasinya 1 atau 2 tingkat. Tidak, ada yang salah. Lagi pula, murid-muridnya telah tiba di sisinya dan telah menikmati begitu banyak sumber daya. Mustahil bagi mereka untuk hanya meningkatkan kultivasinya sedikit saja. Dalam jarak sedekat itu, Lu Xiaoran bahkan tidak membutuhkan Wang Kai untuk melakukan apapun. Ia dapat dengan mudah menyelidiki kultivasi setiap orang dengan indera ilahinya. Akan lebih baik jika dia tidak melihatnya. Sekarang setelah dia melihatnya, dia terkejut. Selain Ranah Lige yang meningkat 1 tingkat dan mencapai tingkat ketiga alam dewa tertinggi, hanya kultivasi Jiwuxia yang sedikit meningkat dan ia berhasil menembus tingkat ke-9 alam kaisar dewa. Sedangkan Sugezi Qiong, ia telah menembus alam dewa bela diri 10 domain dan mencapai alam dewa pertempuran 100 domain. Selain mereka bertiga, tidak ada satupun yang kultivasinya meningkat. Apakah ini lelucon? Mungkinkah itu hanya imajinasiku? Jika tidak,
Mengapa para murid tidak meningkatkan kultivasinya? Harus diketahui bahwa karena dia dapat memanfaatkan teknik kultivasi reinkarnasi Dao besar, kecepatan kultivasi semua orang akan meningkat. Meskipun efek reinkarnasi Dao besar Lu Xiaoran akan sedikit tersebar karena ada terlalu banyak orang, itu masih akan berlangsung selama 1 bulan hingga setidaknya 4 bulan. Oleh karena itu, dari perspektif ini, budidaya mereka sebenarnya tidak meningkat sama sekali dalam 4 bulan terakhir. Ada yang salah, ada sesuatu yang salah, pasti ada yang salah. Lu Xiaoran mengerutkan kening, lalu segera berteleportasi dan tiba di samping Jun Bujian. Jun Bujian. Saat itu, Jun Bujian sedang berjemur santai di hammock. Ia bahkan membawa 2 lembar daun untuk menghalangi sinar matahari. Mendengar suara Lu Xiaoran, ia tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan malas, sungguh nyaman. Aku mulai bermimpi lagi, tapi, kenapa aku memimpikannya guru? Aku tidak tertarik pada pria. Mungkinkah guru terlalu tampan dan menarik baik pria maupun wanita, sehingga menyebabkan masalah pada orientasi seksualku? Wajah Lu Xiaoran menjadi gelap saat dia mengayunkan tangannya dan menamparkan pihak lain. Tamparan kejam ini langsung menamparkan Jun Bujian dari tempat tidur gantung. Berdebar, bagaimana mungkin Jun Bujian bisa menandingi Lu Xiaoran? Dia langsung mendapat tamparan keras. Puff! Ia terbangun kaget dan meludahkan lumpur sambil bergegas bangun. Saat melihat Lu Xiaoran, wajahnya langsung pucat pasi karena ketakutan. Guru, mengapa Anda ada di sini? Apakah aku harus melapor kepadamu sekarang? Tidak. Guru, bukan itu maksudku. Tolong jangan salah paham. Aku mau tanya, kenapa kamu tidak berkultivasi? Sudah sebulan dan kultivasimu belum meningkat sama sekali. Aku nggak percaya kamu masih ingin berjemur di bawah sinar matahari. Jun Bujian tersenyum canggung. Awalnya kami juga ingin berkultivasi. Tapi, bukankah itu semua karena guru terlalu kuat? Karena itu, kami memutuskan untuk bersantai dan beristirahat sebentar. Bagaimanapun, dengan seorang Santo Agung sepertimu yang melindungi kami, apa yang perlu ditakutkan? Kami baru akan mulai berkultivasi setelah Anda membantu kami keluar dari 3 dunia dan mengizinkan kami mengembangkan teknik abadi. Lagi pula, itu akan jauh lebih cepat daripada mengembangkan teknik kultivasi mendalam. Dengan begitu, kami bisa dengan mudah mengejar waktu yang hilang. Lu Xiaoran. Bagian mana dari cerita ini yang paling kamu suka? Tulis di komentar, aku ingin tahu. Kamu punya teori tentang apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagikan pendapatmu di bawah ya. Cerita ini lebih seru kalau kita bahas bareng. Ayo ngobrol di kolom komentar. Like kalau kamu juga suka dunia kultivasi seperti ini biar aku tahu kamu masih di sini.